warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan aku Muti Asya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Jadi apa saja yang kita bisa lakukan di Cisco dan juga perintah-perintah dasarnya. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni Remote Cisco Real Device. Dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat kabel, kemudian terdapat laptop PC dan juga switch. Nah, pada switch terdapat banyak port yang disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat konsol, port, kemudian bisa juga menggunakan kabel. 2. Remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini pada Cisco Packet Tracer, saya sudah menyiapkan PC dan switch. Kemudian, kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Klik pada switch dan pilih port konsol. Kemudian, klik pada PC dan pilih port RS232. Nah, sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini. Namun, untuk konfigurasi remote, kita akan melakukannya lewat PC, yaitu dengan membuka desktop. Kemudian, klik terminal. Di sini kita OK. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat tulisan switch, yang artinya kita telah berhasil meremote switch-nya. 3. Basic Command Cisco. Kita buka switch-nya dan dapat diperhatikan di sini terdapat tanda lebih dari, yang menandakan kita sedang berada di user mode. Kita bisa ketik tanda tanya, maka bisa kita lihat pada user mode izin akses sangatlah terbatas. Nah, kita bisa coba akses mode lain dengan mengetikkan enable. Maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya seperti sebelumnya, maka di sini akan muncul akses di mode ini lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more. Jika kita coba klik enter, maka itu akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Kemudian jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen. Selanjutnya ada juga global mode. Kita bisa masuk dengan mengetikkan conf p. Maka kita sudah masuk ke dalam global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode, kita memiliki lebih banyak akses lagi. Dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. 4. Service Password Encryption. Langsung saja kita coba untuk memberikan password di switch kita, yaitu agar switch-nya lebih aman. Di sini kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode. Untuk membuat password, kita bisa ketik saja enable password. Kemudian, kita masukkan password yang kita inginkan. Misalnya, 123, lalu enter. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian exit lagi. Lalu kita coba masuk ke mode privilege. Maka di sini akan diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini saya masukkan saja. Kemudian, apabila teman-teman lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan show run. Nah, dapat diperhatikan di sini akan muncul password yang telah kita setting. Tetapi, dengan menggunakan enable password saja, ternyata belum secure, teman-teman. Maka kita bisa gunakan yang namanya enable secret. Kita bisa tekan Ctrl+X untuk keluar terlebih dahulu, lalu masuk ke global mode. Kemudian, di sini kita ketik saja enable secret. Setelah itu, masukkan passwordnya. Di sini misalkan Uti. Nah, jika sudah, kita exit terlebih dahulu. Kemudian, masuk kembali ke mode privilege. Lalu kita coba masukkan password secretnya. Maka, kita telah berhasil masuk ke mode privilege dengan menggunakan enable secret. Di sini kita coba cek dengan show run. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada enable secret untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih secure. Sedangkan enable password itu terpampang jelas, yaitu 123. Nah, kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti di enable secret. Jadi caranya kita bisa Ctrl+X terlebih dahulu. Kemudian kita ketik saja service password encryption. Setelah kita enter, kita coba masuk ke mode privilege lagi. Lalu ketik show run. Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat. Namun tetap saja teman-teman, walau kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap tidak aman. Karena bisa di-crack melalui browser, jadi nantinya kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser, dan nantinya akan terlihat password yang kita gunakan. Jadi tetap lebih aman
dengan menggunakan Enable Secret. 5. Konfigurasi IP pada router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 serta terdapat 3 buah PC yang terhubung oleh kabel auto MAC. Nah, tapi khusus untuk PC 3 kita gunakan kabel straight. Di sini, perhatikan pada IP address-nya. Network di antara switch dan router, IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian dari router dan yang mengarah ke switch, IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu IP untuk PC 1 adalah 10.10.10.2/24 dan untuk PC 2 adalah 10.10.10.3/24. Kemudian network di antara router dan PC 3 kita akan menggunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan untuk IP router yang mengarah ke PC 3 kita akan gunakan IP 20.20.20.1/24 dan PC 3-nya 20.20.20.2/24. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan secara CLI di router terlebih dahulu. Sini jika dilihat bahwa FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu FA00. Di sini kita ketikkan enable atau N, lalu conf P. Di sini kita bisa masuk ke interface 00 dengan mengetikkan interface FA0/0. Kemudian masukkan IP-nya dengan mengetikkan IP address 10.10.10.1 yaitu IP-nya. Kemudian juga kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah di-enter, kita aktifkan interface FA00-nya dengan perintah no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke interface yang satunya lagi. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Masukkan IP-nya dan subnet max-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkannya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya, kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, di sini setelah mengisi IP, jangan lupa untuk menambahkan gateway pada kolom default gateway. Jadi gateway adalah jalan, yakni jalan agar kelompok yang ini dapat berkomunikasi dengan kelompok yang PC 3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk gateway-nya kita isikan 10.10.10.1 pada PC 1-nya. Begitu juga kita isikan di PC 2 dan PC 3-nya. Namun untuk PC 3, gateway-nya adalah 20.20.20.1/24. Nah, jika sudah, kita bisa tes koneksi di kedua kelompok ini. Kita bisa klik PC 2 dan PC 3-nya. Nah, di sini untuk percobaan pertama biasanya akan fail ke teman-teman. Jadi, kita bisa melakukan untuk percobaan yang kedua. Nah, maka di sini akan memberikan keterangan successfully. Nah, jika sudah berhasil untuk konfigurasi agar semua PC dapat saling terhubung, kemudian terdapat satu basic command lagi, yaitu command N. Sini, apabila kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode. Tetapi apabila kita menggunakan perintah N, kita langsung keluar dari interface FA00 dan langsung masuk ke mode privilege. Jadi hanya itu perbedaan dari exit dan N ya teman-teman. Jadi sampai di sini saja untuk mengenai pengenalan dan basic Cisco. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.